Up, this is your Wake Up Call. Kembali lagi dengan saya Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Dan kita sudah masuk ke episode ke-61. Seperti biasa, Wake Up Call edisi Teman Ngobrol ini selalu ada teman ngobrol. Kenapa? Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita pasti ada manfaatnya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan seorang trainer, fasilitator, seseorang yang fun, mood booster. Kalau teman-teman nanti lihat di Instagramnya, itu kalau bawain training itu fun gitu, asik. Dan juga seorang action figure collector. Nah, ini yang menarik nih, action figure collector. Jadi banyak mainannya gitu. Nah, ini dan kemudian beliau juga adalah punya sebuah channel YouTube dengan judul Learn from Toys. Sesuai dengan judul tema kita, obrolan kita di sore hari ini. Dan kita akan banyak belajar, saya akan banyak belajar, terutama saya, karena ingin tahu gitu, kepoin Pak Cantana. Itu maksudnya apa sih learn from toys itu gitu. Ya, apa sih yang dapat kita pelajari dari toys? Karena kalau waktu kecil kan selalu dikasih tahu, jangan terlalu banyak main gitu. Nah, sekarang ini malah Pak Chan mengajak kita untuk learn from toys gitu. Nah, ini yang menarik nih. Oke, Pak Chan udah gabung ya. Oke, saya akan ini dulu ya. Oke, bentar. Ups. Ya. Halo Pak Chan. Selamat sore, Sore Pak Chan. Apa kabar Pak Pak Yudi. Chan? Baik, baik. Pak Jadi Yudi kalau baik. pakai Pak Chan punya di YouTube-nya adalah kita ngajakkan bangun gitu ya, semangat gitu. Bangkit, bangkit, bangun, bangun. Bangkit, oh iya, Gitu kan. bangkit ya, belajar dari gimana Pak San, boleh nggak ini untuk ada stay di rekaman lah ya, rekaman saya kayak asik banget kalau lihat Pak Chan itu bicara apa bangkit gitu ya, dapetin semangatnya gitu. Gimana Pak Chan? Tanpa Biasanya bangun, bangun, bangkit, nah, bangkit, bangkitkan semangat, semangat untuk belajar. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, dan kita bisa belajar dari mainan. Yes, we can learn from toys. yeah. Ketarik. Jadi ketarik ininya. Saking semangat. Thank you Pak Chan. Dan sekali lagi juga thank you Pak Chan sore hari ini Sama-sama. meluangkan waktu untuk jadi teman ngobrolnya saya di sore hari ini. It's always fun Most punya welcome. teman ngobrol ya gitu, di sore hari ini. Iya. Dan oke, Pak Chan, boleh share sedikit. Pak Chan selain bikin konten YouTube, what are you doing Pak Chan? Iya, Selain jadi keseharian. YouTuber gitu. Sebenarnya YouTube itu kan sampingan aja ya, tujuannya Ya. juga hanya sekedar ya kalau ada waktu baru saya bikin videonya, sharing. Tujuannya untuk sharing manfaat aja sih. Nah, kalau keseharian saya trainer di Elevasi Performa Insani. Jadi barengan sama Bu Gyoknewati yang juga Pak Wahyudi atau Coach Yudi juga kenal ya, yaitu Yudi aja Pak Chan. Pak Yudi aja deh, Pak Yudi. Ya. Sama Bu Gyokni lah gitu ya di Elevasi. Ya. Biasanya sih kesehariannya gitu, saya sebagai trainer. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau buat teman-teman, kalau misalnya nanti ada mampir yang nonton rekaman, kalau mampir ke Instagramnya Pak Chan, ya di situ teman-teman akan melihat bahwa Pak Chan itu kalau bawa Instagram ya, bawain training ya, itu kalau secara live itu tetap fun gitu. Kelihatan gitu, asik gitu. Saya kebayang nanti suatu hari dapat kelasnya Pak Chan ya gitu. It seem a lot of fun gitu. Gitu. Sesuai dengan memang temanya learn from toys gitu ya gitu. Nah, ini yang juga akan jadi pembahasan kita di sore hari ini. Saya waktu kemarin ya, saya kepikiran gitu. Saya sebenarnya udah kepikiran mau ngajak Pak Chan tuh udah berapa. Jadi artinya kan kalau saya mikir oke, hari Minggu gue mau ajak ngobrol siapa ya gitu. Nah, dari Pak Chan tuh sebenarnya sudah kepikiran udah beberapa minggu gitu. Terus kemudian tapi karena tema ini ya udah ini dulu deh saya ajak ngobrol gitu ini. Terus kemudian kemarin ini oke, ini cocok nih udah ngajak Pak Chan nih kita ajak ngobrol gitu. Nah, ini karena saya penasaran Pak Chan gitu. Waktu Pak Chan terutama bikin konten YouTube ya, Learn from Toys itu gitu. Itu yang bikin saya
menarik juga gitu. Kenapa ya learn from toys gitu? Nah ini kenapa Pak Chan bikin konten learn from toys ini Pak Chan? Ya, saya bikin channel YouTube-nya Learn From Toys. Soalnya saya menggabungkan dua passion atau dua kecintaan saya, atau ya bisa disebut kegairahan saya lah ya. Jadi saya ada dua kecintaan atau passion. Yang pertama itu mengajar. Ya, seperti profesi saya juga adalah sebagai seorang trainer ya. Seorang trainer tentunya juga mengajar. Jadi saya punya passion pertama yaitu untuk mengajar, dan passion saya kedua adalah akan mainan. Jadi saya juga mengoleksi mainan, itu juga kecintaan saya. Jadi saya menggabungkan kecintaan mengajar dan kecintaan untuk mengoleksi mainan, dan saya gabungkan dua kecintaan itu, dan saya bikin channel YouTube-nya gitu. Jadi kita bisa belajar juga dari mainan, bukan hanya dari orang tertentu, ataupun dari sesuatu atau benda tertentu, tapi kita juga bisa belajar dari mainan tentunya gitu. Iya, jadi karena gini, belum tentu semua kolektor juga bisa mengajar, dan belum tentu yang bisa mengajar itu kolektor gitu. Jadi saya mengisi niche itu, niche ya tulisannya, niche ceruk itu gitu. Saya coba mengisi itu. Nah, ini menarik. Pak Chan suka koleksi mainan gitu. Apa sih yang membuat Pak Chan suka koleksi mainan Pak Chan? Iya, saya suka koleksi mainan sih sebenarnya karena saya terkenang masa kecil ya. Saya juga jadi teringat seperti si Michael Keaton. Michael Keaton ini salah seorang pemain Batman di film Batman. Film Batman tahun berapa ya? 89 sama Batman Returns kalau nggak salah tahun 1992 itu ya. Michael Keaton juga bilang bahwa ya ingat dihafal dikit gitu. Dan juga udah pernah saya ulas juga sih soalnya di salah satu video saya. Nah, Michael Keaton bilang bahwa to this day sampai hari ini dia itu punya kenangan manis atau kenangan yang menyenangkan tentang mainan lama dia gitu. Jadi memang saya kenapa mengoleksi mainan karena saya punya kenangan manis. Saya punya kenangan yang menyenangkan tentang mainan. Dulu waktu saya kecil, waktu saya ya lagi males lah main sama teman, atau teman juga mungkin sedang keluar gitu, atau mereka pun sedang sibuk belajar. Dan saya sendirian. Nah, kalau saya sendirian di kamar saya, tapi doing nothing, hanya sekedar tiduran, kan bosen juga gitu. Karena itu dalam kesendirian saya, Pak Yudi, dalam kesendirian saya juga melakukan sesuatu, nggak hanya cuma diem aja gitu ya. Dan sesuatu itu, dalam kesendirian itu, saya mainkan mainan saya. Dan kalau mainan saya masa lalu tuh ya seperti ini. Ini juga sudah pernah saya ulas di salah satu video saya. Nih, kalau Mas Yudi bisa lihat, ini figur aja. Pak. Ya, Yudi ini figur Pak Yudi, ini figur ini. Ada Hulk. Ada figur Hulk seperti ini. Dan juga ada figur Captain America. Ini detailnya sih nggak bagus karena kan namanya juga mainan jadul ya, mainan zaman dulu ya kayak gini aja sih, nggak terlalu bagus banget gitu. Nah, ini saya berantemin, berkelahi gitu sambil isi waktu, dan tanpa terasa 1 jam, 2 jam lewat begitu aja gitu. Jadi saya punya kenangan manis, kenangan menyenangkan tentang mainan. Dan kalau saya tanya kepada teman-teman, pasti teman-teman juga punyalah kenangan manis tentang mainan. Saya yakin itu. Ya, saya juga barusan Pak Chan ngatakan seperti itu, saya juga jadi teringat gitu. Dulu ada, kalau waktu saya ada G.I. Joe. Dulu di saya itu G.I. Joe. Sama ada, seingat saya itu ada satu, judulnya ada Mask gitu, sehingga saya judulnya Mask, topeng. Tapi saya lupa, dia mobil juga ada sebutnya Raven, apa, dan sebagainya gitu. Saya jadi ingat nih. Jadi Pak Yudi juga kan punya kenangan manis gitu ya, termasuk tadi Michael Keaton yang pemain Batman juga dia punya kenangan manis. Demikian saya juga punya kenangan manis tentang mainan. Jadi saya koleksi mainan, figur-figur gitu, action figure, atau figur-figur dari film, dari komik. Jadi saya juga kumpulin. Oke, jadi dimulai dari memang ada kenangan itu, terus kemudian, tadi kan gini Pak, ini sorry ya, ini agak kepo aja. Misalnya saya punya kenangan, but I don't collect Pak. Saya tidak collect action figure atau apa gitu. Dari Pak Chan, ketika Pak Chan memutuskan untuk mau mengkoleksi action figure atau apa, selain kenangannya ada sesuatu yang lain nggak sih Pak Chan, selain yang kenangan di masa lalu atau apa gitu?
Sebenarnya waktu itu bermula saya waktu itu ke Purwokerto ada suatu sesi bicara lah gitu barengan sama Bung Yok nih ya. Jadi saya Hmm. diundang ke sana ke Purwokerto. Nah terus setelah Hmm. saya selesai bicara eh, itu bicaranya sih 2 hari. Nah hari ketiga kan Hmm. free tuh. Hari ketiga saya jalan-jalan sama yang undang Hmm. saya bicara. Kita Hmm. jalan-jalan di Purwokerto, Hmm. jalan-jalan-jalan, ketemu toko mainan. Hmm. Dan ketika saya masuk ya saya lihat-lihat lah seperti biasa. Dan saya Hmm. lihat, wah ini ada sekelompok Iron Man nih, yang ukurannya seperenam, seperenam itu kurang lebih 30 cm. Nah, saya ketemu mainan ini nih. Nih, kalau Pak Yudi bisa Wow. lihat nih. Oh, Wow, lucu kelihatan sih. ya? Ya, ya. Nah, ini detailnya Oh. bagus banget. Ini buatan Hmm. Hot Toys dan die-cast Oh. dari besi ini. Hmm. Nah, saya ketemu ini nih. Jadi ini Oh. adalah yang memicu saya untuk ngumpulin lagi. Ini kejadiannya tahun 2012. Oke, Sekarang so 2021, itu 2012. Saya ketemu ini nih. uh, Gitu kan, oke. detailnya bagus banget. Hmm. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau Pak Yudi bisa lihat gitu ya. Ya. Ini bagus Uh, banget ya detailnya tuh. Ini buatan hmm. Hot Toys, 1/6, jadi ini 30 cm ukurannya. Kurang lebihnya. Oke. Nah, dari sini saya mulai koleksi lagi gitu. Dan juga saya Uh, tahun 2012 itu juga saya ketemu Minion ya di hmm. toko di Kid Station Ya. di Kelapa Gading gitu. Uh-huh. Jadi saya juga mulai koleksi Minion juga, dari Minion juga, terus ini juga gitu. Dan dari situ Ah, mulai terpicu saya untuk mulai koleksi lagi. Kalau dulu waktu kecil kan kita nggak bisa main beli aja ya kalau mau beli ya. mainan gitu. Karena Ya, ya ya. mahal gitu kan, ada Mahal ya, harganya. ya. Kalau Hmm. sekarang kan ini yang barang yang tadi saya tunjukin waktu saya beli di Purwokerto. Ini cuma ngomong Hmm. aja nggak apa-apa kan ya, Ya. sharing aja Ya, itu ya. nggak maksud oh ini mahal lu nggak maksud Ya, gitu. ya, ya. Harganya 3.300.000 yang tadi, karena Oke. dari besi. Hmm. 3.300.000, Hmm. jadi nggak murah memang. Nah kalau Ya. dulu mau beli boro-boro kan, dan dulu pun nggak ada yang Ya. sebagus ini. Adanya kan Hmm. mainan yang seperti ini ya kalau dulu ya, yang dari Ya. cuman Nggak dari ada warna, plastik. cooknya warna merah. Iya, merah semua gitu dan detailnya nggak bagus. Jadi jauh dibandingkan dengan ini ya, yang tadi saya tunjukkan Hmm. tuh. Ini detail sekali kalau Ya, bisa dilihat bagus tuh. banget. Ya, Bagus ya. banget nih. Hmm. Tuh, Nah, dan ini dari besi. Itu ini ada pasti pemicu ya, ya. jadinya. Mm-mm. Ya, nah kita kan sama-sama tahu Pak Chan, ini kan kalau Iya. kita di neurosemantic lah ya, NLP dan sebagainya, itu kan pasti ada meaning yang didapat kan Pak Chan. Nah ini Mm-mm. saya mau tahu dari Pak Chan waktu lihat, kemudian mulai membeli dan itu ada meaning apa sih yang Pak Chan dapatkan dari mengkoleksi apa mulai dari Iron Man itu gitu, terus kemudian Minion atau apa gitu. Artinya pasti Meaning. ada meaning yang artinya yang Pak Chan yang dapatkan sehingga membuat Pak Chan terus mengkoleksinya dan kalau saya lihat di Instagram Pak Chan sih udah berak-rak sekarang gitu. Ada beberapa, ya sudah ada berlemari-lemari sih, udah ada Iya. ratusan. Emang harganya semua nggak langsung 3.300.000 kayak tadi ya, ada yang Hmm. sejuta dan ada yang juga yang dirakit sendiri seperti ini. Nah yang seperti ini tahu nggak siapa nih? Terus ya Jack Ma. Ya betul, Oke, ya. Ya. betul Jack Ma ini. Nah Hmm. ini saya rakit sendiri. Kalau rakit sendiri harganya nggak sampai segitu dan bukan dari besi kan. Kalau yang tadi yang Hmm. Iron Man, yang Mark 42 Ya. tadi, Ya. seperti di film Iron Man kedua kalau nggak salah ya. Hmm. Nah itu memang ada terbuat dari besi, jadi harganya Hmm. mahal. Nah kalau ini dari plastik aja semua sama pakaian dari kain biasa. Nah Hmm. ini kit bas itu jadi saya pasang-pasang sendiri. Jadi saya beli kepalanya, ini bisa dicopot Hmm. kepalanya. Terus bisa beli, ada HP-nya bisa dicopot juga, pakaiannya bisa digonta-ganti. Ini tasnya Hmm. juga nih, tas kerjanya Oke. juga bisa diganti juga gitu. Nah kalau yang ini nggak sampai 3 jutaan, yang ini paling ya 700, 800 kayak gitu harganya. Hmm. 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 Jadi Nah, nah dari itu meaning yang Pak Chan dapatkan istilah atau apa ya kepuasan yang didapatkan itu apa Pak Chan? Maksudnya ada meaning apa sehingga Pak Chan jadi apa ya tertarik gitu untuk ya bahkan yang ya nggak berarti nggak semua berarti bukan berarti yang penting mahal gitu kan bukan berarti yang penting mahal artinya ada betul. sebuah yang Pak Chan dapatkan dari mengkoleksi artinya mungkin pertama adalah gini sebelum saya ke sana kali ya saya perlu ubah sedikit pertanyaan saya adalah apakah ada tokoh-tokoh tertentu yang menjadi favoritnya Pak Chan untuk dikoleksi gitu jadi artinya Ada. oke, boleh share nggak apa aja yang Ada. menjadi pemilihan Mm-mm. Pak Chan mengkoleksinya? Yang saya koleksi utamanya itu lininya itu Iron Man.
Itu yang Iron Oh. Man saya suka, tapi lama-lama jadi banyak. Karena kan bisa bikin kit bus tadi, bisa dipasang-pasang. Tadinya memang Oke. Iron Man gitu ya, dari Iron Man suka Hulk jadi Hulk gitu. Emang Hulk Hmm. nggak banyak figurnya yang ukuran Hmm. 1/6 tadi, yang ukuran 30 cm, adanya yang lebih kecil, yang sekitar Hmm. belasan senti gitu. Jadi saya koleksi itu juga tuh, yang Hulk. Jadi Hmm. ada yang Hmm. Iron Man, ada yang Hulk, yang G.I. Joe juga saya sebenarnya punya tuh. Oh, oke. Jadi akhirnya jadi Wow. generalis. Tadinya memang Hmm. saya fokusnya ke Iron Man sama Hulk, tapi lama-lama Hmm. jadi generalis juga, dan ke Superman juga saya suka gitu. Hmm. Oh. Meaningnya sih cuman intinya ada kepuasan aja lah ya. Jadi ketika saya Hmm. koleksi bisa koleksi yang saya suka tuh kepuasan aja sih. Ada Hmm. kepuasan sama mengingatkan saya tentang masa kecil saya yang bahagia gitu loh dengan mainan itu. Oke. Karena kan tadi Ya, ya, punya ya. punya kenangan manis, kenangan menyenangkan tentang mainan gitu kan. Jadi Ya. eh, saya tuh nggak merasa kesepian gitu loh. Jadi punya teman-teman. Karena dulu ketika saya sedang sendirian dan membutuhkan teman, Hmm. ada yang nemani siapa? Hmm. Ya mainan saya itu gitu. Nah, coba Ah. kalau saya tanya ke Pak Yudi dan juga ke teman-teman lain yang sudah bergabung ya, Ya. ada nggak teman yang selalu siap di sana Hmm. untuk menemani kita? Selalu siap. Oh. Rasanya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mereka pun juga punya kesibukan sendiri, punya Ya. keluarga yang udah punya keluarga, dan kadang Hmm. mereka punya masalah sendiri, dan kadang mereka juga nggak pengen diganggu juga, lagi pengen sendirian Hmm. juga kayak gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. sedangkan bagi saya, kalau mainan Hmm. itu ataupun figur ataupun toy yang saya koleksi ini adalah teman yang kapanpun saya ingin ditemani oleh mereka, saya bisa menemukannya gitu loh. Ah. Jadi bagi saya mereka itu teman-teman saya yang selalu available. Oke. Oke. Very Itu adalah benda interesting. mati yang selalu Hmm. available. Itu Hmm. Hmm. mainan. Sedangkan kalau yang Hmm. hidup kita tahu Tuhan lah ya, kita tinggal Ya. pejamkan mata, kita berdoa, kita ditemani oleh Tuhan gitu ya. Hmm. Tapi kalau oleh orang nggak ada kan yang bisa setiap kali Hmm. apa siap untuk Standby. menemani. Bahkan pasangan Ya. hidup kita juga nggak selalu siap kan, mereka juga mungkin sedang sibuk, sedang Ya. belajar gitu kan, sedang sedih juga, sedang punya problem Ya. juga. Tapi kalau Ya. mainan kita pengen ditemani oleh mereka, tinggal datang, set, kita ngeliatin gitu ya, kita liatin mainan, kita seneng, kita bahagia, hormon endorfin dipicu oleh otak, dan kita Hmm. merasakan lebih nyaman, lebih bahagia lagi. Gitu. Jadi Oke. saya mendapatkan penghiburan juga, dapatkan penghiburan dari mainan gitu. Hmm. Dapat penghiburan dan teman dari mainan. Meaningnya itu sih, Oke. kalau yang Very saya interesting. dapatkan. Ya, ya. Artinya, ya, very interesting. Ini salah satunya kalau kita di NLP itu adalah it's never too late to have a happy childhood gitu. Jadi artinya tidak ada pernah kata terlambat untuk mendapatkan kebahagiaan masa kecil gitu, termasuk saat ini Betul. gitu ya. Betul. Jadi masa lalu itu kita bisa bawa lagi ke saat ini Saat gitu. ini. Karena waktu itu kita punya kenangan indah tentang mainan, ya kita kumpulin mainan sekarang gitu sebanyak-banyaknya Benar. untuk mengumpulkan masa lalu yang indah itu gitu. Childhood Ya, yang indah ketika ditemani oleh mereka gitu. asik. Oke. Oh, thank you Pak for sharing it. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat kita gitu, bahwa bagaimana setiap orang punya arti terhadap sesuatu gitu. Nah, Mm-mm. kan ada orang yang gini Pak, artinya ada orang tua ya. Misalnya ada orang tua, jangan kebanyakan beli mainan tuh untuk apa atau apa gitu. Kan ada orang yang seperti itu ya Pak. Nah, ya, Betul, kita nggak pernah betul. tahu kan bahwa bagi dia artinya apa gitu. Mungkin sesuatu yang berharga yang membuat dia tadi kata Pak Chan itu adalah membuat dia jadi happy, membuat dia jadi apa ya tadi happy, terus kemudian tadi hormon endorfin ya. Endorfin. Ya. Endorfinnya Hormon itu sebenarnya endorfin. buat dia jadi ya makin semangat dan sebagainya gitu. Ternyata itu menjadi Betul, salah satu alat bantu bagi dia untuk happy dan sebagainya gitu. Jadi kita perlu betul, tahu juga seperti itu ya Pak gitu. betul. Nah, Kalau dulu kan kita mau beli mainan itu kan ya harus terserah orang tua juga kan, nggak bisa kita mau kita beli. Kalau ya sekarang ya kan ya. kita ada pemasukan gitu ya, ada income, kita mau, dan kalau memang mampu ya kita beli. Tapi saya juga nggak selalu yang saya mau selalu dapat, enggak gitu. Karena kadang ada yang harganya masih tinggi, saya beli di lelangan biasanya di media sosial, di Facebook, dan ya Facebook lah utamanya gitu. Di lelangan, jadi harganya tuh relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang di toko gitu. Dan juga kadang kan nggak selalu menang juga kan, kadang juga kalah kayak gitu, nggak dapat beatnya gitu, lelangnya nggak dapat. Jadi harus sabar, dan juga kita nggak selalu apa yang kita mau tuh harus didapatkan juga gitu. Kalau nggak, income kita juga habis kan ya.
Kalau kita ingin beli ini, beli ini, beli gitu. Belum istri juga pasti kan ngomel kan, ini nambah terus gitu kan. Sayang duit, bla 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 gitu. Jadi memang harus dikontrol juga. Nggak bisa selalu yang kita mau dapatkan saat itu juga, nggak juga gitu. Jadi memang ada seninya juga, seni mengendalikan diri juga sih. Kalau lagi saat pandemi, kita misalnya pemasukan juga nggak sebanyak sebelum pandemi, ya kita juga tentu saja ngurangin pembeliannya gitu. Tapi kuncinya ada di tangan kita kan. Kalau dulu lagi kita anak-anak, orang tua kita yang mau beliin atau enggak gitu. Ya, kalau sekarang jadinya lebih punya Kontrol. kontrol untuk memilih mau atau tidak gitu ya. It's Betul. very interesting tadi yang tergelitik bagi saya untuk mau explore ya terkait dengan tadi proses pembelian. Artinya kan gini, ada orang yang kecanduan tidak mampu kontrol, sehingga dia akan istilahnya bahasa itu salon gitu. Artinya ada apa dia sampai habisin uang, pinjam duit dan sebagainya gitu untuk koleksi dan sebagainya. Dan tadi Pak Chan mampu mengontrol diri, dan menurut saya itu satu hal yang saya tertarik untuk bertanya terlebih dahulu ya Pak, sebelum saya bicara tentang learn from toys-nya gitu. Ini kita, nah bagaimana Pak Chan mengontrol, karena kan ada kecenderungan orang kalau udah tertarik suka nih Pak Chan. Biasanya kan ada di dalam apa, oh gimana ya gue beli, sehingga nggak kepikiran hal yang lain, pokoknya mau beli aja gitu. Nah, cara Pak Chan mengontrol diri ini seperti apa, Pak? Cara ngontrolnya, ini saya sih ikut lelang ya, karena ada kalah menang tadi kan ya. Jadi ketika kita ingin sekali dapetin sesuatu, kita ngebit gitu ya. Ataupun ketika menjelang lelang tutup, kita juga udah mantengin gitu istilahnya ya. Mantengin sampai ke udah detik-detik terakhir kita kasih bid gitu ya, siapa tahu kita yang menang kan gitu kalau main lelangnya. Nah, kadang-kadang kalah kan. Nah, jadi saat itu saya kan nggak dapet gitu. Memang pertama-tama kayaknya, aduh saya harus dapat. Tapi kadang-kadang dapet, kadang enggak. Sekarang kita jadi terbiasa gitu loh. Jadi ketika kita ada kemauan, nggak dapet ya udah gitu. Nah dari situ juga saya jadi dibiasakan untuk bisa mengendalikan keinginan juga gitu. Kadang-kadang ketika saya kalah, nanti tunggu aja sampai ada lagi kan gitu. Nah di saat itu pun saya belajar tuh untuk bisa mengontrol diri kan ya. Dan ketika muncul lagi di lelangan, kalah lagi kan. Tadinya pengen lagi. Dan akhirnya nggak dapat lagi. Akhirnya kita jadi terbiasa apa namanya, tarik ulur. Jadi akhirnya bisa ngendaliin diri gitu. Karena terbiasa kalah juga, nggak selalu menang kan kalau mainan lelang. Karena kalau nggak main di lelang, ya kalau kecuali pengusaha besar gitu ya Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Jakarta gitu ya. Ya mereka sih ya sultan namanya ya, punya duit kapan aja silakan bisa beli. Tapi kalau saya bukan sultan. Saya uangnya pun terbatas gitu. Jadi saya harus main di lelang, nggak bisa beli PO gitu ya, purchase order, PO duluan itu saya nggak mampu deh kayak gitu. Oke. Jadi pertama jadi di sini juga terbiasa. Terbiasa, dan juga bahasa saya mungkin kalau bahasa keren itu sense of self gitu. Artinya punya kemampuan untuk tahu diri gitu. Oke, saya punya kapasitas sampai di sini. Sehingga kalau dengan kapasitas seperti ini, maka mainannya di sini gitu. Menurut saya itu juga satu hal yang penting yang tadi Pak Chan sharingkan gitu ya Pak Chan. Oke, thank you Pak. Nah sekarang Pak Chan, learn from toys Pak. Apa sih yang dapat kita pelajari dari toys ini Pak Chan? Dari toys kita sebenarnya bisa belajar banyak ya. Karena gini, di balik figur atau tokoh itu pasti ada story-nya. Behind the man ada story kan. Behind Coach Yudi as a man, as a person, as a coach gitu pasti ada story-nya kan. Ada kisahnya. Di belakang saya sebagai figur seorang Cantana pasti ada kisahnya tuh. Demikian juga satu figur yang saya beli itu pasti behind that figure, di balik figur itu pasti ada kisahnya. Nah, misalnya saya ambil contoh ya. Misalnya ini, saya ambil contoh ini ada yang tahu nggak ya, teman-teman? Stanley. Betul Stanley. Nah, ini Stanley ya. Nah, behind this man, behind this figure, in this case gitu ya, dalam kasus ini, di balik Stanley ini pasti ada kisahnya. Kenapa dia bisa menjadi seorang komikus yang legendaris, ataupun dia kenapa bisa menjadi kreator atau pencipta begitu banyak figur superhero, ya ada Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor gitu, diciptakan oleh seorang Stanley. Nah, behind that the figure ada story-nya, dan di story-nya pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Misalnya perkataan yang sering dia katakan ya, yang sering Stanley katakan,
Hmm. Itu biasanya di awal pidato atau di akhir pidato atau biasanya di kata pengantar ataupun kata sambutan, biasanya di Hmm. akhir sebelum dia cantumkan tanda tangan, dia biasanya tulis Excelsior gitu. Nah, Excelsior itu kan ada artinya. Jadi Oke. behind the figure ada Excelsior. Dan Excelsior ini artinya adalah upward, onward to greater glory. Artinya naik, maju kepada kemuliaan yang lebih besar. Nah, Hmm. jadi dari sini kita bisa belajar. Marilah kita buat hidup kita juga seperti seorang Stanley. Dan kenapa Stanley begitu berhasil ya? Karena dia punya semangat Excelsior. Nah, Excelsior Hmm. ini pun bisa kita pelajari dan bisa jadi milik kita asal kita mau terapkan dalam hidup kita gitu kan. Yaitu Hmm. jadikan hidup kita ini selalu naik, selalu maju kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi Hmm. behind the figure ada story. Nah, dari situ kita bisa belajar dari apapun. Figur itu mau Minion kah, mau Superman kah, mau yang lainnya kah. Behind the Hmm. figure pasti ada story-nya. Dan story-nya bisa kita dapatkan dari mana? Bisa kita dapatkan dari film, dari komiknya, ataupun dari biografinya, atau kisah Hmm. hidupnya. Gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Oke, oke, bener juga ya. Artinya dalam Toys itu, ya, Toys itu kan ada tokoh gitu. Artinya dia pasti ada sebuah cerita dari si Betul. tokoh ini gitu. Yang apa behind the story behind dia gitu yang dapat kita pelajari, kita petik dari dia gitu. Kalau Minion apa Pak yang kita dapat petik dari Minion ini? Kalau dari Minion kan orangnya bukan orang ya, maksudnya Tokoh ya. Emang figurnya. kartun apa? Apa sebutannya ya? Iya, figurnya ini selalu Ya. dia punya cara gitu. Jadi semacam resourceful lah gitu. Walaupun dia pintar-pintar Hmm. bodoh ya. Dia pintar-pintar bodoh, bodoh-bodoh pintar gitu kadang-kadang kan. Hmm. Ini kayak Hmm. kayak konyol gitu, tapi bener juga gitu. Hmm. Tapi kok bisa juga gitu. Jadi dia punya Hmm. kemampuan adaptasi kalau kita lihat ke filmnya kan ya. Jadi dia tuh Ya. seorang yang adaptable, satu figur yang adaptable, yang selalu Hmm. beradaptasi. Jadi seperti di film Hmm. yang judulnya Minions kan, Hmm. dia ikut siapa, ikut orang-orang purbakala, ikut Ya. Dracula, dia terus Hmm. mencari, terus menyesuaikan diri sampai ketemu bos yang benar gitu ya. Dan Hmm. akhirnya Ya. ketemu bos seorang guru gitu kan. Nah, Hmm. dari Hmm. situ kan Hmm. kita lihat betapa dia beradaptasi sepanjang zaman, dari zaman ke zaman, dari Hmm. pemimpin ke pemimpin, itu dia selalu nyesuaiin diri ya, sampai Hmm. akhirnya ketemulah si Gru yang paling cocok lah pada akhirnya gitu. Hmm. Jadi dia adaptable, figurnya adaptable dan figur yang fun ya. Kalau ada Minion selalu rame gitu ya. Nah, jadi penting juga bagi kita kalau dengan mengingat Minion, kita ingat masukkan unsur fun atau fun factor dalam hidup kita dan aspek hidup kita, termasuk kalau saya sebagai trainer dalam training saya masukkan unsur fun. Hmm. Dalam trainingnya Coach Yudi, Ya. masukkan unsur fun gitu. Dan juga Ya. misalnya kalau Anda yang pebisnis, di bisnis Anda masukkan unsur fun. Jangan Ah. sampai para pegawai itu pada tegang semua gitu ya. Anda lewat semua diem gitu ya. Ya. Tapi Ya. kita Ya. sesekali ketawa-ketawa, kita have fun together, ada acara Hmm. bersama, makan Hmm. bersama gitu ya, supaya mereka pun juga punya fun gitu. Hmm. Dengan Hmm. adanya fun justru jadi tidak tegang, dengan tidak tegang justru maksimal kinerja kita kah, ataupun kalau dalam hal training saya, karena mereka enjoy, menikmati, sehingga akhirnya apa yang disampaikan diterima juga dengan maksimal. Daripada tegang, akhirnya apa yang disampaikan semuanya mental gitu. Karena Hmm. terlalu tegang, terlalu serius, mereka pun akhirnya ngantuk gitu. Ya. Tapi kalau ada Ya. unsur fun, justru jadi maksimal segalanya, termasuk kinerja di kantor maupun performa training saya atau apapun lah bidang kita gitu. Wow. Wah, hebat. Kan ya, Pak Chan mampu mengkorelasinya dan seperti itu gitu. Jadi artinya nggak hanya sekedar, kan banyak orang ya tadi, kalau kata Bu Gioni, ini ya, tadi Bu Gioni ada komen nih. Figur men-trigger kita ambil lesson behind ya. Tadi yang kata Pak Chan, lalu kemudian back to the power of human meaning making gitu. Iya. Nah ini yang menarik karena ada orang yang meaning making terhadap misalnya saya Minion, ya just dia cuma hahaha gitu. Tapi they didn't really see the lesson gitu. Yang lesson yang dapat diambil dari Minion itu sendiri gitu bahwa kita jadi orang perlu adaptasi gitu. Adaptasi sampai kemudian kita menemukan yang misalnya tadi tempat yang tepat gitu. Jadi tidak menyerah, cari tahu dan sebagainya gitu. Terus kemudian ya fun, happy-nya, bagaimana itu kita juga perlu bawa ke dalam aspek kehidupan kita gitu. Nah, Betul. itu banyak orang nggak sampai ke sana gitu. Pak Chan, gimana ya cara Pak Chan mampu kemudian mengkoneknya seperti itu Pak Chan?
It's very Nah, interesting. di balik pembelajaran yang saya bisa dapatkan itu apa selalu? Selalu Hmm. ada passion kan, ada kecintaan. Karena saya cinta cinta kepada mainan dan koleksi mainan, sehingga akhirnya saya Hmm. bisa mendapatkan sesuatu kan. Karena ada Hmm. kecintaan. Jadi kalau kalau kita ada passion, selalu jadi maksimal. Termasuk kita mau belajar dari suatu figur, karena kita passion terhadap figur, sehingga akhirnya kita dapatkan secara maksimal. Dan juga itu Hmm. membiasakan diri ya. Kenapa ya mainan ini menarik ya? Kenapa figur ini kok menarik gitu? Kenapa figur ini kok maksudnya dipuja-puja oleh orang? Karena figur ini kok dijadikan sebagai panutan oleh orang, misalnya kayak gitu. Hmm. Jadi kita selalu menggali intinya. Kita selalu menggali dari figur itu karena kita cinta figur kan. Nah, ini yang penting passion karena kita punya passion, akhirnya kita ketemu poin pembelajarannya. Kalau kita nggak ada passion, apaan sih itu? Cuman pajangan, itu cuman mainan gitu, ngabisin duit aja. Nah gitu. Ya. Kalau kita nggak punya passion, dan selain passion untuk mengoleksinya, saya juga punya passion untuk belajarnya. Ini yang penting karena saya suka belajar juga. Saya suka belajar dan memang sehari-hari saya mengajar. Nah, sehingga saya bisa menemukan itu gitu. Oke. Nah, belajar bagi Pak Chan apa artinya nih belajar bagi Pak Chan? Tapi sebelum ke sana ya, kata Bu Gyo nih kalau percuma mahal kalau nggak diambil lessonnya gitu. Ya, tapi ingat selain lesson, tadi ingat kan kita dapat penghiburan. Ya. Karena bagi kita yang penggemar, kalau di sini ada kolektor, saya nggak tahu ya di antara teman-teman ini ada kolektor nggak ya. Nah kalau kita kolektor, ketika kita lihat koleksi kita itu kan ada rasa tenang, rasa nyaman gitu ya. Nah itu kan memicu otak tadi untuk melepas hormon endorfin tadi, sehingga kita justru jadi membantu kita menghadapi stres gitu. Itu kan penting juga. Ada orang yang mengurangi stresnya malah lebih parah gitu ya. Minum-minum lah gitu ya. Bahkan yang ada artis kan yang tempo hari karena pandemi stres akhirnya apa? Narkoba gitu kan. Gitu. Itu buat apa? Itu jelas nggak ada gunanya gitu. Lebih baik ya kita kumpulin mainan, memang cukup mahal gitu ya. Tetapi kan positif, masih positif. Yang penting intinya kalau positif itu ya bagus gitu. Dan kalau kita menarik pembelajaran apalagi, dan kita sharingkan juga. Nah dalam hal ini saya sharingkan dalam YouTube channel saya Learn from Toys gitu. Karena saya ingin berbagi manfaat. Saya nggak mikirin monetisasinya dulu. Kalau bikin monetisasinya dulu capek. Saya udah bikin 41 video, boro-boro monetisasi. Dan penonton YouTube sukanya apa? Sukanya kan double S gitu. Seks apa? Seks dan sosialita, gosip sosialita gitu kan. Paling gitu. Kehidupan seks atau video sure. Nah itu yang mereka tonton, gosip-gosip tentang aktor ini, aktris ini. Nah itu tuh. Yang belajar, terus terang, siapa yang suka belajar? Makanya nggak banyak orang nemuin poin pembelajaran gitu. Karena ya harus suka belajar. Dan orang Indonesia belum terlalu ke sana gitu ya. Walaupun ya ada sebagian yang sudah ke sana. Ya seperti ya komunitas-komunitas seperti komunitasnya Pak Yudi lah ya, Neurosemantics itu kan pembelajar semua di dalamnya. Nah itu bagus, semakin banyak ya semakin bagus itu kalau ada. Nah, tapi kan yang pada umumnya gitu, apalagi menengah ke bawah, sukanya gosip, ya tentang seks dan sebagainya gitu. Video sure, itu tuh yang laku tentang hantu-hantu gitu. Itu yang ditonton di YouTube pun gitu. Jadi kalau dari monetisasi saya masih jauh lah. Karena kan tidak semua orang juga suka belajar. Tapi semoga yang di sini yang dengerin ya suka belajar dan bisa menarik pembelajaran dari mainan yang saya sharingkan. Ya, dan ini yang saya pelajari hari ini adalah ya tadi bahwa kembali bahwa lihat pasar kita dalam konteks ini Pak Chan artinya pasar kita lihat tokoh, artinya kalau misalnya kita lihat mainan, artinya itu dapat menjadi role model. Misalnya, let's say, kan kita juga butuh role model ya, artinya salah satu menjadi panutan kita untuk menjadi referensi bersikap. Karena kan bagi saya kan tidak tahu semuanya, sehingga saya butuh referensi. Dan referensi saya adalah salah satunya berarti waktu tadi Pak Chan katakan itu muncul dalam benak saya. Oh, kalau kayak gitu berarti saya dapat menjadikan tokoh atau mainan itu menjadi referensi atau role modelnya saya untuk membantu saya bersikap di dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya tadi Minion gitu. Itu dapat menjadi referensi saya untuk being fun gitu, untuk just being fun, bagaimana being ya just ya fun gitu, silly, bodoh tapi yang bukan
ini gitu, tapi ya still fun gitu. Iya nggak sih? Dapat nggak sih, Pak Chan? Iya, betul. Betul. Gitu. Ya, saya ketawa karena ingat Minionnya aja. Iya, iya. Dan Mereka kan lucu, nakal, kadang-kadang nakal, iya. kadang konyol gitu. Tapi Kalau dia lihat selesai ikan-ikannya juga, kayak ngeselin berhasil banget juga. gitu ya. Kadang Tapi yang bener ngeselin, kata Pak Chan kadang gitu. lucu. Iya, tapi benar mereka walaupun gitu, tapi kok kayaknya benar logik gitu ya apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, Betul. eh, Pak Chan, Ya. tadi Pak Chan mengatakan tentang belajar dan sebagainya. Mm-mm. Menurut Pak Chan sebagai manusia gitu, as a human being gitu, seberapa pentingnya sih kita belajar gitu? Belajar itu sangat penting ya, karena kan apalagi seperti John C. Maxwell bilang ya, kalau kita stop learning, kita stop leading gitu. Jadi kalau kita berhenti untuk belajar, kita berhenti untuk memimpin. Oh, Jadi betapa penting belajar itu. Karena itu ya kita belajar terus. Makanya yang saya encourage dari teman-teman yang nonton channel saya pun, yaitu ya mesti kita bisa belajar dari siapapun, apapun, dan juga dari mainan gitu. Jadi keep 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 learning gitu, atau continuous hmm, learning, itu yang saya encourage dari teman-teman. hmm, Dari figur pun kita bisa belajar. Misalnya kalau dari seorang Jack Ma tadi ya, nah ini. ya, Nah, dari seorang Jack Ma nih, apa yang bisa kita pelajari gitu. hmm, Saya sih ada bahas juga tentang rahasia sukses Jack Ma adalah dua kata, yaitu hmm, jangan menyerah hmm, atau pantang menyerah gitu. Itu yang bisa kita pelajari. Jadi behind this figure, ini bukan cuma mainan ya, pajangan doang ya. Kalau mau dianggap pajangan doang pun juga bisa. Tapi kalau hmm, kita mau belajar di behind this figure, itu story-nya apa? Story-nya adalah ketika waktu itu dia bersama dengan 23 orang, 24 atau 23 atau 24 orang lainnya untuk apply di KFC gitu ya, melamar kerja ya, di KFC. Yang lain keterima, dia enggak. Ada hmm, dia mau lamar jadi polisi bersama dengan 4 orang lainnya, 4 orangnya keterima, dia enggak gitu. ya, Dia apply juga ke Harvard, bukan hmm, sekali, 2 kali ditolak, 3 kali, 5 kali ditolak, bahkan sampai 10 hmm, kali ditolak pun dia hmm, tetap aja datang, dan ke 10 kali ditolak juga. Dan akhirnya hmm, dia mulai kan Alibaba.com itu ya. Dan dia ya, mulai tahun pertama nggak ada penghasilan sama sekali, nggak ada revenue at all gitu. Tahun kedua hmm, juga nggak, tahun ketiga juga nggak gitu. Nggak ada hmm, spesial pun sampai tahun ketiga, tapi dia tetap percaya apa yang dia selama ini lakukan itu pasti membantu orang, dan dia menerima email bahwa bahwa yang dia lakukan ini sangat membantu mereka gitu ya. Karena kan di Alibaba.com lah ya, jadi ada yang hmm, jual lewat situ, ada yang beli dan sebagainya. Dari situ itu membantu sekali, membantu customer iya, membantu pedagang kecil juga iya. Jadi dia dapat email itu, dan akhirnya dia teruskan gitu ya. Dia pantang menyerah, walaupun sampai tahun ketiga juga nggak dapat penghasilan sama sekali. Tapi dia hmm, nggak menyerah gitu, sampai akhirnya hmm, di tahun keempat dan selanjutnya, wow, mulai dia mendapatkan revenue gitu ya. Jadi di balik figur seorang Jack Ma ini, kita dapatkan story-nya, kita dapatkan rahasia suksesnya, yaitu 2 kata, yaitu pantang menyerah. Gitu. Jadi dari apapun, figur apapun, kita bisa dapatkan pembelajarannya sebenarnya. hmm, Dari Hulk pun nih, kalau kita mau belajar ah, itu cuman, ini apa? Kita bisa belajar apa dari Hulk ini? Cuman ah, begini doang gitu ya. Tetapi ya, kita ingat, dari Hulk ini kita bisa belajar apa? Ada filosofi Hulk nih. Si Hulk ini sebenarnya ketika waras kan orang biasa ya. ya, Hanya ketika sedang that's marah all. aja nih. Hmm, Ketika sedang marah dia jadi kayak wah marah-marah seperti Hulk ya, yang galak, yang ya, hancurkan ini, smash here, smash there kan gitu kan. ah, Itu ketika jadi Hulk. Tapi dia hmm, juga ketika sedang waras, ketika sedang biasa dia jadi seorang dokter Banner namanya kan, Bruce hmm, Banner gitu. ya, Nah, di balik filosofi Hulk ini kita juga bisa belajar bahwa ketika orang sedang marah-marah itu seperti Hulk, waras atau enggak? Enggak waras kan, gedebuk sini gitu. Tapi kalau ketika orang sedang waras, itu seperti dokter Bruce Banner, bahkan seorang doktor gitu, hmm, S3 gitu, doktor kan gitu. hmm, Seorang yang hmm, hmm, waras gitu. Nah, hmm, kita bisa menarik pelajaran apa? Jadi dalam ilmu komunikasi nih, ketika ada orang-orang yang dalam hal komunikasi maksudnya, ketika orang hmm, sedang marah-marah, kita jangan ladenin, intinya gitu aja. Ketika marah-marah jangan ladenin, kenapa? Karena nggak hmm, waras. Karena oke, nggak rasional, nggak waras. hmm, hmm, Nah, anggap kita sedang menangani customer yang marah-marah. Nah, ketika customer marah-marah, kayak dalam seperti halnya Hulk gitu ya, sedang marah-marah, ya udah kita diem aja, jangan ladenin, jangan, oh nggak gitu, prosedurnya gini, harusnya begini. Dia bisa tambah marah-marah lagi, karena dia sedang tidak waras kan. Sedang nggak hmm, rasional, sedang tidak waras, jangan diladenin.
Biarin dia marah-marah dulu, diadem sendiri, nah baru waras lagi kan. Ketika waras lagi, Pak prosedurnya tuh gini. Gitu. Ya. Jadi bisa nangkep gitu. Jadi dari kisah Hulk ini, ada filosofi Hulk. Dari filosofi Hulk, kita bisa menangani keluhan pelanggan lah, anggap begitu. Jadi ketika pelanggan marah-marah, kita jangan ladenin, diam aja. Gini-gini aja, udah diemin. Sampai pelurunya habis, marah-marahnya habis, unek-uneknya habis, dia udah waras. Nah baru, Pak, masalahnya gini ya Pak ya, maaf Pak ya atas ketidaknyamanannya, gitu kan. Udah gitu, prosedurnya begini Pak, gitu. Ya bisa terima tuh, karena sudah waras, gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menangani keluhan ya kayak gitu. Ketika marah-marah kita diemin, biarin dulu sampai habis. Setelah itu baru kita temukan solusinya bagaimana untuk orang itu. Jadi dari masalah Hulk pun kita bisa dapat pelajaran gitu. Interesting. Pak Chan kok nggak salah ada tulis buku tentang itu juga ya, tentang ini juga, tentang learning from toys juga ya Pak? Ya ada sih. Ada bukunya, sebenarnya ini judulnya MBA Mark I, seperti ini. MBA Mark I. MBA itu Motivation by Action Figure. Jadi di dalamnya ada banyak tentang pembelajaran seperti itu. Nah misalnya di sini ya ada gambar siapa nih? Kelihatan nggak nih? Adolf Hitler sama Charlie Chaplin. Betul. Nah, tahukah teman-teman dan juga Pak Yudi bahwa Adolf Hitler sama Charlie Chaplin ini lahirnya di tahun yang sama, 1889. Wajahnya juga mirip kan ya? Dan kumisnya juga mirip di tengah ini. Kalau generasi kita masih kenal lah ya, generasi Pak Yudi juga, dan generasi saya tentunya masih kenal yang namanya komedian yang namanya Jojon ya. Ya dia punya kumis Jojon nih dua-duanya. Jadi Charlie Chaplin dan Adolf Hitler sama-sama wajahnya mirip, lahir pada tahun yang sama gitu ya. Kumisnya kumis yang sama, ya kumis yang lucu di tengah itu gitu. Tetapi meninggalkan warisan yang berbeda. Yang satu meninggalkan warisan yang bagus, yang baik, yang satu ninggalin warisan yang buruk. Karena Charlie Chaplin sebagai tokoh di balik film-film bisu, sedangkan Adolf Hitler seorang penjahat ya, criminal war, penjahat perang gitu, yang menyebabkan puluhan juta orang mati sia-sia gitu. Jadi pilih mau jadi seperti Charlie Chaplin meninggalkan warisan baik atau seperti Hitler yang meninggalkan warisan buruk. Gitu. Jadi dari tokoh ini, dari figur yang saya punya di lemari saya. Hitler saya punya gitu. Dan Charlie Chaplin pun saya punya. Dan saya punya yang lain, ada Obama, ada Martin Luther King, ada Einstein, juga saya punya, Steve Jobs juga ada. Mao Zedong ada, Osama bin Laden pun saya punya. Wow, oke. Nanti tinggal George Bush juga saya punya. Materi pembelajarannya di YouTube-nya Pak Chan ya gitu. Nah Pak Chan, saya tertarik Pak Chan waktu Pak Chan tadi mengatakan bahwa pas bikin YouTube sharing, bukan soal monetize-nya gitu. Tapi artinya sekarang udah bikin 41 gitu. Intentionnya apa Pak Chan? Pure memberikan manfaat. Intention utamanya apa Pak Chan? Utamanya berbagi manfaat. Sebenarnya itu. Sama saya kan menyalurkan passion saya lah ya. Passion saya dalam hal mengajar dan juga dalam hal mainan ini saya salurkan gitu. Karena kalau nggak saya salurkan ya cuman end up at the cupboard gitu. Cuman berakhir di lemari pajangan kan gitu kan. Tapi karena saya berbagi sehingga yang saya kumpulkan ini nggak sia-sia gitu. Tetapi bisa ada sesuatu yang saya bagikan juga ke teman-teman pecinta mainan, kalaupun belum pecinta, peminat, maksudnya pengamat mainan juga nggak apa-apa deh. Jadi ada sesuatu yang mereka dapatkan, nggak hanya end up in the cupboard gitu, intinya gitu. Nggak hanya berakhir di lemari saja. Ya, at least bagi saya dengan ngobrolan kita dari yang hampir udah 43 menit yang tinggal sebentar lagi ini, saya belajar beberapa hal yang terkait dengan mainan jadinya gitu. Atau tokoh-tokoh gitu. Tadi misalnya Minion, nggak pernah kepikiran sama saya ternyata, oh iya ya, ternyata kita dapat petik pembelajaran seperti itu loh gitu, terkait dengan dari Minion. Terus kemudian dari Hook. Bener juga gitu. Taunya cuma Hook, wah, kan keren doang gitu kan. Terus kemudian juga tadi dari terkait dengan Adolf Hitler sama Charlie Chaplin gitu. Ternyata mereka punya tahun yang sama, lalu kemudian ya mereka meninggalkan. Jadi setiap orang itu dapat meninggalkan legacy, tinggal legasinya mau seperti apa. Satu seperti ini, satu seperti itu gitu. Betul, iya. Itu pembelajarannya.
Ya, saya sangat thank you untuk itu, Pak Chan. Dia membuat saya jadi lebih Welcome. appreciate dari seseorang seperti hari ini. Saya juga belajar sesuatu dari Pak Chan as a figur gitu ya, bagaimana iya, ternyata kita dapat connect nih gitu. Kita dapat lihat sesuatu itu jangan hanya lihat sesuatu gitu, tapi we really see something behind Behind. gitu. Ya, Ada story behind-nya. behind everything, behind Ya, everybody. ya, the story behind everybody yang akan jadi pembelajaran, dapat menjadi ya tambahan pengetahuan, tambahan apa ya, referensi bersikap gitu bagi saya gitu. Pilihan bersikap Betul. seperti apa gitu. Itu menjadi hal yang dapat memberikan manfaat kepada saya gitu. Ya, terus kemudian ya how we relate gitu, relate dengan kesehariannya kita, bagaimana sebenarnya kalau kita lihat seperti itu ya Pak Chan, artinya tokoh-tokoh misalnya let's say kalau dari komik, dari action figure ya, sebelum tokoh-tokoh kalau Jack Ma atau apa memang real ya, tapi kalau misalnya let's say Iya, Iron Man, Hulk, Minion atau apa, sebenarnya itu juga menjadi representasi dari kesehariannya kita, seperti itu ya Pak Chan? betul. Sama seperti yang Iron Man kan. Dari Iron Ya, Man kita bisa belajar apa? Di film yang terakhirnya Avengers lah ya, yaitu yang Endgame gitu. Endgame. Kita belajar bahwa si Tony Stark ini, si Iron Man ini mau berkorban kan. Dari situ kita belajar. Marilah dalam hidup kita gak lepas dari berkorban. Kita ada di sampai sekarang ini pun karena ada orang yang berkorban buat kita. Nah, kita pun juga kan hidup ini berkorban kan. Kita korban waktu, tenaga, kita sebagai orang tua lah terutama ya, untuk anak kita kan kita korban segalanya sebenarnya. Kita hidup sepertinya untuk membesarkan anak kita kan. Sebenarnya kan itu, dan itu pun dibutuhkan pengorbanan kan. Ya, Terhadap pasangan hidup kita juga kadang-kadang kita harus korban tenaga, korban perasaan, korban waktu gitu kan. Nah, jadi hidup ini semuanya tentang berkorban sebenarnya. Dan dari seorang Iron Man kita belajar, wow, betapa dia mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan dunia ya, dengan dia pakai nano gauntletnya itu kan, dia jentikan jarinya, si Thanosnya yang justru yang hancur, Thanos dan pengikutnya semua hancur dia di debu gitu kan. Tetapi karena kekuatan yang dahsyat dari nano gauntletnya ini, akhirnya separuh tubuh dia terbakar dan akhirnya dia mati kan. Dia mati untuk suatu tujuan yang lebih besar gitu. Ya, jadi dalam hidup ini juga temukanlah tujuan yang lebih besar dalam hidup kita. Apapun itu, dari tentang kerohanian kita, ataupun tentang tujuan hidup kita. Nah, itulah yang kita cari, gitu, kita temukan. Dan memang dibutuhkan pengorbanan untuk kita bisa mencapai yang lebih besar itu, gitu. Dan hidup ini semua tentang pengorbanan kok, kalau kita pikirkan. Ada yang berkorban buat kita, dan kita pun berkorban untuk orang lain. Dan dari situ kita belajar ya, dari Iron Man pun kita bisa belajar. Artinya salah satu juga yang Pak Chan lakukan adalah mengorbankan waktu untuk bikin konten, untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain dari tokoh-tokoh itu gitu. Betul. Ya salah satunya yaitu ya, saya kan juga perlu waktu ya untuk buat itu semua, perlu pemikiran, perlu search juga, tahun-tahun film itu dibuat tahun berapa, diproduksi oleh siapa, jadi saya harus tahu, harus saya sebut juga kan di dalam video saya, kalau enggak nanti copyright lagi, masalah copyright. Saya harus sebutkan gitu. Dan itu takes time semuanya. Ya udah, saya buat aja untuk mereka yang akhirnya bisa menikmati, dapatkan manfaat, ya silahkan gitu. Tapi kalau yang ya bagi yang mau lah intinya. Ya, yang saya siapkan aja gitu. Saya berbagi supaya ya itu tadi saya bilang, supaya apa yang saya kumpulkan bukan hanya sekedar jadi onggokan di lemari gitu. Tapi bisa saya sharingkan. Kalau Anda lihat di channel saya Learn From Toys, itu banyak tuh hal-hal seperti yang tadi saya sharingkan. Itu bisa Anda dapatkan sebenarnya. For free. Kalau Anda subscribe di YouTube, itu kan free. Ya. Dan ingat loncengkan belnya. Jadi pas ada yang baru, Anda akan nyalakan loncengnya, betul. Ya. Oke, Pak Chan, summary. Ada kata-kata penutup apa untuk mengakhiri sesi ini, Pak Chan? Ya, intinya dari saya sih, intinya kita terus belajar, dan ingat bahwa segala sesuatu yang kita temukan, baik itu orang, baik itu benda, ataupun sesuatu, somebody atau something gitu, selalu behind that man, that woman, that thing gitu, selalu ada story-nya. Termasuk di belakang figur yang saya koleksi, itu selalu ada story-nya. Dan dari story siapapun dan apapun, pasti kita bisa belajar sesuatu. Sebenarnya intinya itu sih. Bahkan saat pandemi seperti ini ya, ini saya juga kebetulan bawa, ini ada figur
Superman ya. That's my superhero. Iya, My ganteng favorite ya. superhero. Ganteng banget kan. Nih. Oh. Hmm. Nah, dari Superman di saat pandemi ini, dari Superman apa? Superman membela kebenaran, dia membela kebaikan, selalu melakukan kebaikan, selalu membela kebaikan. Nah, jadi di saat pandemi ini, marilah kita selalu melakukan yang baik. Jangan saat pandemi seperti yang artis yang tadi saya bilang ya, ada artis yang akhirnya melakukan hal yang buruk, yaitu narkoba gitu ya. Di saat seperti pandemi sekarang ini, tetap lakukan yang baik, dan yang terbaik yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dan juga dari misalnya, ini sebagai penutup ya, ada juga dari Gundala nih ya, Anda lihat nih, Oh, wow. Gundala nih. Wow. Oke. Ya ini dari Gundala nih. Dari Gundala kita belajar apa? Di film yang disutradarai oleh Joko Anwar, ada semacam tagline atau motonya, bilangnya apa? Negeri ini butuh patriot. Dan di saat pandemi ini, negeri kita ini, Indonesia ini juga butuh patriot. Dan patriotnya adalah Anda dan saya. Kalau kita melakukan apa? Prokes secara ketat. Sebenarnya itu aja. Dan negeri ini sedang butuh patriot-patriot yang seperti itu. Gitu. Dengan kita pakai masker, kita patriot bagi negeri ini. Dengan kita menjaga kerumunan, jauh dari kerumunan, dengan kita membatasi mobilitas dan pergerakan kita, gitu, mobilitas kita batasi itu saja, itu juga sudah membantu negeri ini untuk bisa mengatasi pandemi sebenarnya. Jadi memang negeri ini butuh patriot, dan patriotnya adalah saya dan Anda. Dengan cara taati saja prokes secara ketat. Gitu. Jadi dari tokoh tadi dua ini aja, kita bisa kaitkan dengan saat sekarang ini dengan pandemi. Dan kita bisa belajar selalu melakukan yang baik di tengah pandemi ini. Dan bahkan yang terbaik yang kita bisa lakukan saja. Termasuk kalau vaksinasi gitu. Termasuk mengajak orang untuk vaksinasi, saya juga dan istri saya juga ngajak, bahkan asisten rumah tangga saya tadinya enggan untuk divaksinasi, saya bilang harus vaksinasi. Bahkan untuk vaksinasi kedua, saya juga bersama dengan dia gitu. Kita sama-sama pergi. Saya dan asisten rumah tangga di satu mobil, saya yang nyetir gitu ya. Kita sama-sama pergi ke suatu sekolahan untuk divaksin yang kedua di situ. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik kita bisa lakukan saja. Dan kita menjadi patriot bagi bangsa ini dengan cara mengikuti apa yang diminta bangsa ini, diminta oleh negeri ini untuk kita taati saja gitu. Dengan demikian kita sudah jadi patriot. Itu sih. Luar biasa. Thank you Pak Tan. Thank you for Sama-sama. Ya, terima kasih untuk pembelajarannya di sore hari ini. Saya belajar adalah ya tadi yang saya sebutkan bahwa ternyata dari setiap tokoh itu ada pembelajarannya, termasuk hari ini. Bagaimana saya belajar Pak Chan tidak hanya melihat sesuatu gitu, tapi melihat apa maknanya atau apa pembelajaran yang dapat dipetik dari sesuatu itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar ini aja gitu, tapi kemudian bagaimana itu dapat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan pekerjaan, dengan kita punya peran sebagai suami, sebagai anak, sebagai individu atau apa gitu. Itu sebenarnya dapat kita relate gitu. Lalu kemudian juga itu dapat menjadi tokoh panutan gitu, tokoh panutannya kita untuk menjadi referensi bersikap gitu. Dan saya itu juga salah satu hal yang diperlukan karena kita kadang-kadang butuh panutan kan, dan semakin kita untuk membantu saya untuk oke, kalau kayak gini loh cara bersikapnya, dan itu dapat kita dapatkan dari tokoh-tokoh sekitar gitu. Seperti hari ini saya dapatkan dari Pak Chan, saat misalnya dari mainan, berarti ini satu hal nih tambahan bagi saya gitu untuk bagaimana saya dapat belajar dari mereka gitu. Lalu kemudian tadi bener banget Minion tuh artinya we need to have fun dalam kehidupannya kita gitu. Oke. Thank you Pak Chan di sore hari ini. Senang sekali ngobrol-ngobrol dengan Pak Chan. Thank you very much. Sampai ketemu lagi Pak Chan. Sampai ketemu lagi. Pak Yudi, sampaikan. Thank you teman-teman yang sudah menonton Wake Up Call teman ngobrol di sore hari ini. Dan sampai ketemu di minggu depan. Seperti biasa, always keep wake up. Thank you Pak Chan. Thank you Pak Yudi. Bye. Bye.